Saya tahu, kamu mungkin salah satu dari mereka yang dulu menertawakan ide-ide semacam ini. Anggapan tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction atau LOA seringkali terdengar seperti dongeng anak-anak, bualan spiritual yang kosong, atau sekadar pemikiran naif bagi orang-orang yang terlalu malas untuk bekerja keras. Apalagi bagi kita para pria yang terbiasa mengandalkan logika, data, dan keringat nyata di lapangan, konsep ini terasa absurd, terlalu fluffy, dan sama sekali tidak masuk akal. Saya pernah di posisi itu, menolak mentah-mentah ide bahwa pikiran bisa mengubah kenyataan, sampai akhirnya realitas finansial saya sendiri yang membungkam semua keraguan. Ada sebuah titik balik, sebuah momen ketika angka di rekening bank mulai berbicara bahasa yang tidak bisa diabaikan oleh akal sehat manapun, memaksa saya untuk mengakui bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bekerja jauh di luar pemahaman konvensional kita. Mengurai benteng ego dan rasionalitas semu. Penolakan awal terhadap konsep LOA bukan sekedar masalah ketidakpercayaan pada hal yang tidak terlihat. Lebih dari itu, ia adalah manifestasi dari sebuah benteng kokoh yang dibangun oleh ego kita, sebuah struktur yang diperkuat oleh keyakinan mendalam tentang bagaimana dunia seharusnya beroperasi. Bagi banyak pria, khususnya mereka yang terbiasa dengan lingkungan kompetitif dan berorientasi hasil, gagasan bahwa memikirkan sesuatu bisa membawa kesuksesan finansial terasa seperti pengkhianatan terhadap nilai-nilai inti yang telah dipegang teguh. Kerja keras, ketekunan, strategi yang matang, dan pengambilan risiko yang terukur. Menerima LOA berarti menggoyahkan fondasi filosofis hidup mereka, seolah-olah semua pencapaian yang diraih dengan susah payah selama ini bisa didapatkan hanya dengan bermeditasi atau memvisualisasikan. Ini adalah ilusi kendali yang memberikan rasa aman, sebuah narasi internal bahwa kita adalah arsitek tunggal nasib kita melalui tindakan fisik semata. Secara psikologis, penolakan ini juga berakar pada kebutuhan untuk merasa kompeten dan berdaya. Jika kesuksesan bisa datang hanya dengan menariknya, lalu apa gunanya semua perjuangan, pengorbanan, dan keahlian yang telah kita bangun? Ada ketakutan implisit bahwa jika kita mengakui kekuatan yang lebih besar dari sekedar upaya fisik, kita mungkin kehilangan sebagian dari identitas diri yang selama ini didefinisikan oleh kapasitas untuk mengatasi rintangan. Ini bukan hanya tentang rasionalitas, ini tentang mempertahankan citra diri sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu mengendalikan takdirnya sendiri melalui kekuatan kehendak dan otot. Menerima LOA dalam pandangan awal ini bisa terasa seperti menyerah pada takdir, atau lebih buruk lagi, mengakui kelemahan karena tidak mampu meraih tujuan hanya dengan cara-cara konvensional. Padahal, seringkali di balik rasionalitas yang tampak kuat itu, tersembunyi sebuah ketidaknyamanan akan hal yang tidak bisa diukur, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa diprediksi. Kita terbiasa dengan formula sebab akibat yang linier. Input X akan menghasilkan output Y. Ketika LOA datang dengan premis non-linier bahwa pikiranmu adalah magnetmu, itu menantang seluruh sistem kepercayaan kita. Ini memaksa kita untuk melihat ke dalam, ke wilayah pikiran dan emosi yang seringkali diabaikan atau bahkan diremehkan dalam kehidupan sehari-hari yang serba pragmatis. Ego kita secara alami akan menolak apapun yang mengancam struktur realitas yang telah kita pahami, terutama jika itu berarti harus mengakui bahwa ada dimensi lain dari keberadaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil yang kita inginkan. Pertahanan mental ini, meskipun bertujuan melindungi kita dari ide-ide gila, pada akhirnya justru membatasi potensi kita sendiri untuk melihat peluang dan menciptakan realitas yang lebih kaya. Membongkar tirai prasangka ketika realita bicara lebih keras. Pergeseran dari skeptisisme total menuju keterbukaan atau bahkan aplikasi nyata dari prinsip-prinsip LOA jarang sekali terjadi melalui pencerahan mendadak. Biasanya, itu adalah proses bertahap, sebuah erosi keyakinan lama yang terjadi ketika kita dihadapkan pada bukti-bukti yang tidak bisa lagi diabaikan.
atau ketika metode konvensional mulai menunjukkan keterbatasannya. Mungkin kamu pernah melihat teman atau kolega yang entah bagaimana selalu beruntung mendapatkan peluang emas, seolah-olah dunia bersekongkol untuk membantunya. Atau mungkin kamu sendiri pernah berada dalam situasi di mana sebuah ide, orang, atau kesempatan muncul persis di saat kamu sangat membutuhkannya, seolah-olah kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Momen-momen inilah yang mulai mengikis tirai prasangka, memaksa kita untuk mempertanyakan apakah ada kekuatan yang lebih dalam dari sekadar keberuntungan acak. Ketika kita mulai menyelami lebih jauh, kita menyadari bahwa LOA bukanlah tentang sihir atau meminta-minta kepada alam semesta secara pasif. Ini adalah tentang memahami mekanisme internal yang sangat kuat dalam diri kita. Intinya, LOA mengajarkan bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran, emosi, dan keyakinan akan menarik kembali energi yang selaras dengannya. Ini bukan mistisisme, melainkan pemahaman tentang bagaimana fokus, niat, dan keyakinan yang kuat dapat memengaruhi persepsi kita, memicu tindakan yang selaras, dan bahkan membuka mata kita terhadap peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Otak kita memiliki sebuah sistem yang disebut Reticular Activating System, RAS, yang bertindak sebagai filter informasi. Ketika kamu secara konsisten fokus pada tujuan tertentu, RAS-mu akan mulai secara otomatis menyaring informasi dan peluang di lingkungan sekitarmu yang relevan dengan tujuan tersebut. Ini bukan alam semesta yang mengirimkan sesuatu kepadamu. Ini adalah otakmu yang mulai melihat apa yang sebelumnya tidak kamu sadari karena tidak ada dalam radarmu. Perubahan ini bukan hanya tentang melihat peluang, tetapi juga tentang membentuk perilaku. Seseorang yang benar-benar percaya dia bisa mencapai kekayaan akan bertindak secara berbeda dari seseorang yang merasa tidak layak atau tidak mungkin kaya. Keyakinan itu akan mendorongnya untuk mengambil risiko yang diperhitungkan, untuk belajar hal baru, untuk membangun koneksi, dan untuk mengatasi kegagalan dengan ketekunan yang lebih besar. Energi positif dan keyakinan diri yang terpancar akan menarik orang lain dan situasi yang mendukung tujuannya. Ini adalah siklus umpan balik positif. Keyakinan menciptakan tindakan, tindakan menciptakan hasil, dan hasil memperkuat keyakinan. Tirai prasangka mulai terbuka ketika kita menyadari bahwa yang disebut LOA sebenarnya adalah cara yang sangat efektif untuk memanipulasi realitas pribadi kita melalui penguasaan diri, bukan melalui kekuatan eksternal semata. Realita bicara lebih keras ketika kita melihat hasil nyata dari pergeseran internal ini, dari peningkatan peluang bisnis hingga aliran finansial yang tadinya terasa mustahil. 3. Arsitektur internal kekayaan, menyelaraskan pikiran bawah sadar. Setelah kita berhasil menyingkirkan lapisan ego dan rasionalitas semu, tantangan berikutnya adalah menyelami lebih dalam ke arsitektur internal yang sebenarnya menggerakkan prinsip tarik-menarik ini, pikiran bawah sadar. Banyak yang mengira bahwa untuk menerapkan LOA cukup dengan memikirkan secara sadar apa yang diinginkan. Padahal ini adalah kesalahan fundamental. Pikiran sadar kita, meskipun berperan dalam menetapkan tujuan dan niat, seringkali hanya merupakan puncak gunung es. Di bawah permukaan, tersimpan jutaan program, keyakinan, dan pengalaman masa lalu yang membentuk cetak biru finansial dan hidup kita secara keseluruhan, jauh melampaui apa yang kita sadari. Secara psikologis, keberhasilan menarik kemakmuran finansial sangat bergantung pada seberapa selaras keinginan sadar kita dengan keyakinan yang terukir dalam pikiran bawah sadar. Seringkali, seseorang mungkin secara sadar menginginkan kekayaan besar, namun di alam bawah sadar, ia menyimpan keyakinan yang bertolak belakang. Misalnya, uang adalah akar kejahatan, orang kaya itu jahat, atau saya tidak layak mendapatkan kemewahan. Konflik internal semacam ini menciptakan resistensi yang kuat,
Seolah-olah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dari arah berlawanan. Energi yang kamu pancarkan menjadi campur aduk, tidak fokus, dan akhirnya justru menarik situasi yang mencerminkan ambivalensi tersebut, bukan keinginan murnimu. Membongkar dan menyelaraskan keyakinan bawah sadar ini adalah inti dari penguasaan LOA yang efektif, dan ini jauh lebih sulit daripada sekedar memvisualisasikan. Proses ini menuntut kejujuran mendalam tentang ketakutan, keraguan, dan trauma finansial yang mungkin kita miliki dari masa lalu. Ia memerlukan keberanian untuk mengidentifikasi dan mengubah program-program negatif yang mungkin ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, keluarga, atau masyarakat. Ini bukan lagi tentang meminta dari alam semesta, melainkan tentang menjadi magnet yang konsisten, di mana setiap sel dalam dirimu, baik sadar maupun bawah sadar, bergetar pada frekuensi kemakmuran yang kamu inginkan. Perubahan ini menghasilkan kejelasan niat yang luar biasa, sehingga alam semesta, atau lebih tepatnya, sistem RAS dalam otakmu dan peluang di sekitarmu dapat merespons dengan presisi yang mengejutkan. Aksi yang terinspirasi, merangkul gerak dalam aliran. Konsep hukum tarik-menarik sering disalahpahami sebagai pasivitas, seolah-olah kita hanya perlu duduk diam, memvisualisasikan, dan menunggu rezeki jatuh dari langit. Namun pemahaman yang lebih mendalam dan realistis tentang LOA mengungkapkan bahwa ia adalah katalisator untuk aksi yang terinspirasi, bukan pengganti kerja keras. Setelah pikiran bawah sadar selaras dan niat menjadi jernih, kamu akan mulai merasakan dorongan internal yang kuat, intuisi yang membimbingmu menuju langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Ini bukan lagi tentang memaksakan diri melakukan sesuatu yang terasa berat, melainkan tentang bergerak dalam aliran, mengikuti petunjuk yang muncul dari dalam dirimu. Aksi yang terinspirasi berbeda dengan kerja keras yang didorong oleh rasa takut atau keterpaksaan. Kerja keras konvensional seringkali dilakukan dengan mentalitas kekurangan, di mana kita merasa harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, aksi yang terinspirasi muncul dari keyakinan kelimpahan dan keselarasan. Kamu tidak lagi merasa berjuang, melainkan mencipta dan berkontribusi. Ide-ide bisnis baru akan muncul dengan sendirinya, koneksi penting akan terjalin tanpa dipaksakan, dan solusi untuk masalah yang tadinya buntu tiba-tiba menjadi jelas. Tindakan-tindakan ini tidak terasa seperti beban, melainkan seperti ekspresi alami dari energi positif yang kamu pancarkan. Secara psikologis, momen-momen aksi terinspirasi ini adalah puncak dari integrasi antara niat, keyakinan, dan energi. Otakmu yang sudah terprogram untuk melihat peluang berkat RAS yang aktif akan lebih cepat mengenali dan memanfaatkan setiap celah. Keberanianmu untuk mengambil risiko yang terukur akan meningkat karena kamu tidak lagi didorong oleh keraguan, melainkan oleh kepercayaan penuh pada proses dan pada dirimu sendiri. Ini adalah tarian antara menarik dan bergerak, di mana setiap langkahmu bukan hanya usaha fisik, melainkan juga afirmasi dari realitas yang kamu ciptakan. Kamu menjadi arsitek aktif dari nasibmu, bukan lagi sekadar penonton pasif yang menunggu keajaiban. Kekayaan finansial dalam konteks ini bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi alami dari keselarasan internal dan tindakan yang bermakna. Kita seringkali terjebak dalam dikotomi palsu antara spiritualitas dan pragmatisme, antara keyakinan dan logika. Padahal, hukum tarik-menarik yang kita bicarakan ini bukanlah tentang menolak logika atau kerja keras. Ia justru menawarkan sebuah kerangka kerja yang lebih komprehensif, mengintegrasikan dimensi internal dan eksternal dari keberhasilan. Ini adalah ajakan untuk memahami bahwa pikiranmu, keyakinanmu, dan emosimu adalah alat paling ampuh yang kamu miliki untuk membentuk realitas. Dengan menguasai arsitektur internal diri, menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar, serta bertindak dari tempat inspirasi dan keyakinan, kamu tidak hanya menarik kemakmuran finansial, tetapi juga menjalani kehidupan yang lebih otentik, bermakna, dan berdaya. Ini adalah tentang menjadi master dari dirimu sendiri, sehingga kamu bisa menjadi master dari takdirmu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.